Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlina Safitri dari kelas Agribisnis B, NIM 230321100070. Di sini saya akan melakukan analisis regresi, pengaruh lama olahraga, lama tidur, dan konsumsi gula terhadap tinggi badan. Saya melakukan penelitian ini menggunakan kuesioner. Penelitian ini saya lakukan bertujuan untuk mengetahui apakah lama olahraga, lama tidur, dan konsumsi gula mempengaruhi tinggi badan atau tidak. Nah, yang pertama yaitu kita akan mengolah datanya terlebih dahulu menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini kita akan copy tabulasi data mulai dari lama belajar sampai tinggi badan sampai ke bawah. Lalu kita klik kanan, kita copy, kita buka SPSS, pastikan berada di data view, lalu kita klik kanan, kita pilih paste with variable names. Lalu kita klik variable view, kita kembali ke data view, lalu kita klik analyze, kita pilih regression, lalu kita pilih yang linear. Setelah itu kita pilih tinggi badan, kita taruh di dependent, lalu lama olahraga kita taruh di independent, lama tidur juga di independent, konsumsi gula juga di independent. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah hasilnya muncul, data yang sudah diolah muncul, lalu kita copy semua ini, lalu kita pindahkan ke Word, dan kita interpretasi hasilnya. Nah, yang pertama yaitu interpretasi dari variabel NC-RET atau TMF. Nah, interpretasinya yaitu tabel variabel NC-RET tersebut menjelaskan variabel-variabel apa saja yang merupakan variabel independen dan apa yang menjadi variabel dependen. Nah, dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa yang menjadi variabel independen adalah konsumsi gula, lama tidur, dan juga lama olahraga. Sedangkan yang menjadi variabel dependen adalah variabel tinggi badan. Nah, yang kedua yaitu kita interpretasi tabel model summary. Nah, interpretasinya yaitu berdasarkan tabel hasil perhitungan ini terlihat bahwa R kuadrat atau adjusted R square yaitu sebesar 0,30 atau 0,3%. Yang artinya adalah bahwa variabel independen lama olahraga, lama tidur, dan konsumsi gula mampu menjelaskan variabel dependen yaitu tinggi badan sebesar 0,3%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 99,7% dijelaskan oleh variabel lain di luar model tersebut. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,3% ini menunjukkan bahwa model regresi ini tidak layak. Kenapa tidak layak? Karena memiliki nilai koefisien determinasi yang kurang dari 50%. Asumsinya adalah bahwa variabel-variabel yang dimasukkan dalam model belum mampu memberikan penjelasan lebih dari 50%. Nah, yang ketiga yaitu interpretasi dari tabel ANOVA. Nah, dapat diketahui bahwa di sini nilai F yaitu sebesar 1,309. Nah, interpretasinya yaitu tabel ANOVA ini adalah tabel yang menunjukkan uji regresi secara simultan. Bagaimana pengaruh variabel lama olahraga, lama tidur, dan konsumsi gula secara bersama-sama mempengaruhi tinggi badan. Nah, hipotesis yang diajukan dalam tabel ANOVA ini yaitu ada dua. Yang pertama yaitu hard note, yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel lama olahraga, lama tidur, dan konsumsi gula secara simultan atau bersama-sama tinggi badan. Yang kedua yaitu H1, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan variabel lama olahraga, lama tidur, dan konsumsi gula secara simultan atau bersama-sama tinggi badan.
Nah, dasar pengambilan keputusan yang pertama yaitu bila nilai F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima. Namun apabila nilai F hitungnya lebih dari F tabel, maka H1 yang diterima. Nah, dasar pengambilan keputusan yang kedua yaitu apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka H0 yang diterima. Namun apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka H1 yang diterima. Nah, dari dasar keputusan tadi didapatkan bahwa berdasarkan pengambilan keputusan yang pertama diketahui bahwa nilai F hitung 1,303 lebih kecil dari F tabel 2,98 sehingga H0 yang diterima. Nilai F tabel ini didapatkan dari pencarian data dari tabel yang sudah ada. Nah, sedangkan keputusan yang kedua yaitu berdasarkan pengambilan keputusan kedua diketahui bahwa nilai signifikansi 0,295 lebih besar dari 0,05 sehingga H0 juga diterima. Kesimpulannya yaitu variabel lama olahraga, lama tidur, dan konsumsi gula tidak berpengaruh signifikan simultan atau secara bersama-sama terhadap tinggi badan. Nah, yang terakhir yaitu tabel koefisien. Interpretasinya yaitu tabel koefisien di atas adalah tabel yang menunjukkan uji regresi secara parsial atau sendiri-sendiri. Bagaimana pengaruh variabel lama olahraga, lama tidur, dan konsumsi gula secara sendiri-sendiri dalam mempengaruhi tinggi badan. Nah, hipotesis yang diajukan yaitu ada dua. Yang pertama yaitu H0, yaitu tidak terdapat pengaruh signifikan variabel lama olahraga, lama tidur, dan konsumsi gula secara parsial atau sendiri-sendiri tinggi badan. Yang kedua yaitu H1, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan variabel lama olahraga, lama tidur, dan konsumsi gula secara parsial atau sendiri-sendiri tinggi badan. Nah, dasar pengambilan keputusannya ada dua juga. Nah, yang pertama yaitu apabila nilai T hitung kurang dari T tabel, maka H0 yang diterima. Namun apabila T hitung lebih dari T tabel, maka H1 yang diterima. Nah, dasar pengambilan keputusan yang kedua yaitu apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka H0 yang diterima. Namun apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka H1 yang diterima. Nah, ini adalah tabel dari variabel-variabel dan juga nilai dan keputusannya. Yang pertama yaitu variabel lama olahraga dengan nilai T hitung 0,775, T tabel 2,048, dan nilai signifikansi 0,445. Keputusannya yaitu H0 diterima. Nah, variabel yang kedua yaitu variabel lama tidur dengan T hitung 1,480, T tabel 2,048, dan nilai signifikansi 0,151. Keputusannya yaitu H0 juga diterima. Nah, variabel yang ketiga yaitu konsumsi gula dengan nilai T sama dengan minus 0,369, T tabel 2,048, dan nilai signifikansinya 0,715. Keputusan yang diperoleh yaitu H0 juga diterima. Nah, untuk mendapatkan nilai dari T tabel ini, kita bisa mencarinya menggunakan tabel yang sudah disediakan, yang sudah diberikan. Nah, kesimpulannya yaitu yang pertama, variabel lama olahraga tidak berpengaruh signifikan secara tersial terhadap tinggi badan. Nah, yang kedua yaitu variabel lama tidur tidak berpengaruh signifikan secara tersial terhadap tinggi badan. Nah, yang ketiga yaitu variabel konsumsi gula juga tidak berpengaruh signifikan secara tersial terhadap tinggi badan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.